Halo, perkenalkan nama saya Karyata Radwianti dari program studi pendidikan bahasa Inggris nomor 34. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah THK dan juga THK pada tubuh manusia. Adapun yang melatar belakangi sejarah THK yaitu embrio THK, hinduisasi dan juga lahirnya THK. Pada embrio THK terdapat trikotonomi masyarakat, yang dimana trikotonomi suatu kepercayaan yang menyatakan bahwa manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan juga roh. Hinduisasi merupakan konsep ketuhanan agama Hindu yang bersifat panteisme. Dan yang terakhir yaitu lahirnya THK. Lahirnya THK diawali dengan konferensi daerah 1 Badan Perjuangan Umat Hindu pada 11 November 1966. Adapun trikotonomi embrio THK pada masa prasejarah. Yang pertama yaitu hubungan harmoni antara manusia dengan nenek moyang atau para leluhur. Yang kedua yaitu hubungan manusia antar manusia, dan yang ketiga yaitu hubungan harmoni manusia antar alam atau lingkungannya. Pada era prasejarah, manusia belum mengenal Tuhan. Oleh sebab itu, untuk menjaga hubungan harmoni dengan para leluhur atau nenek moyang, maka dikenal dengan ritual pemakaman dengan menggunakan peti batu atau sarkofagus, dan juga tempat pemujaan para leluhur yang berbentuk pundan berunda-unda. Adapun alasan pemujaan kepada roh leluhur atau nenek moyang, yang pertama, karena para leluhur memiliki kekuatan adi manusia, yang dimana kekuatan tersebut merupakan kekuatan spiritual yang berada di luar kemampuan batas manusia, yang dimana kekuatan tersebut nantinya akan membantu para anak cucu dari para leluhur tersebut yang ada di dunia. Yang kedua yaitu orang hidup mewarisi banyak hal dari nenek moyangnya. Yang ketiga, setiap generasi berhutang kepada generasi sebelumnya, yang dimana pada kepercayaan umat Hindu disebut dengan Trirene atau 3 hutang yang dibawa sejak lahir yang harus dibayar, yang dimana salah satunya yaitu Pitrarana, hutang kepada para leluhur. Nah, cara membayarnya yaitu dengan memuja para leluhur di waktu-waktu setiap hari raya tertentu, dan juga membuatkan sesajen atau sode pada hari raya tertentu. Dan yang keempat yaitu manusia pada saat itu menganut animisme dan dinamisme. Religi pada saat itu manusia hanya memuja roh atau nenek moyang. Animisme dan dinamisme yang merupakan suatu persatuan yang holistik. Lalu untuk menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan sesamanya, maka muncullah desa-desa prasejarah. Adapun alasan kenapa munculnya desa tersebut, yang pertama yaitu karena manusia merupakan makhluk sosial yang dimana tidak dapat hidup sendiri dan selalu meminta bantuan kepada orang lain. Yang kedua yaitu secara naluri manusia membutuhkan manusia lainnya untuk keberlangsungan hidupnya, termasuk juga keberlangsungan hubungan seksualitasnya, yang dimana setiap makhluk hidup atau manusia juga akan bereproduksi dan berkembang biak untuk meneruskan generasinya atau keturunannya. Yang ketiga yaitu manusia tidak dapat melakukan banyak hal dengan sendiri, misalnya yaitu menyerang musuh ataupun menyerang hewan-hewan buas. Selanjutnya yaitu hubungan harmonis dengan alam harus dijaga. Mengapa demikian? Karena lingkungan alam menyediakan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pembudidayaan tanaman ataupun hewan. Dengan begitu manusia dapat mengambil hasil dari pembudidayaan tersebut lalu diolah menjadi kebutuhan-kebutuhan primer seperti makanan dan juga lain-lainnya. Yang kedua, lingkungan alam merupakan sumber ekonomi bagi masyarakat, karena dengan pembudidayaan hewan atau tanaman itu dapat diambil lalu dijual, dan hasilnya itu dapat dipergunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan lainnya.
Yang ketiga yaitu setiap jenazah yang meninggal dikembalikan pada tanah. Karena menurut kepercayaan agama Hindu, semua yang berada di dunia, di alam semesta ini, semua yang hidup akan kembali padanya, kepada tanah ataupun juga kepada Ibu Pertiwi. Selanjutnya yaitu pengaruh agama Hindu terhadap trikotonomi masyarakat prasejarah. Maksudnya agama Hindu ke Bali ataupun Nusantara menyebabkan terjadinya Hinduisasi pada trikotonomi masyarakat prasejarah, khususnya hubungan dengan roh para leluhur atau nenek moyang ditambah dengan Brahman atau Tuhan, dan juga sinar sucinya atau yang disebut dengan para dewa. Selanjutnya yaitu konsep ketuhanan agama Hindu yang bersifat panteisme. Panteisme adalah sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa alam semesta atau alam dan Tuhan adalah sama, yang dimana Tuhan mampu berimanensi dalam tubuh manusia atau atma dan juga jagat raya, yang menyebabkan semua manusia pada prinsipnya adalah bersaudara. Artinya yaitu setiap manusia dijiwai oleh roh atau atma, yang dimana atma merupakan percikan kecil dari Tuhan, yang berarti semua manusia bersumber dari satu sumber, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu roh leluhur atau nenek moyang wajib dihormati atau dipuja, yang dimana itu merupakan salah satu tindakan menghargai jasa-jasa beliau sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu tubuh manusia sama dengan lingkungan alam semesta, yang dimana tubuh manusia disebut mikrokosmos atau alam kecil atau buana alit, sedangkan alam semesta disebut makrokosmos atau buana agung. Nah, kedua buana tersebut dibentuk oleh kelima unsur yang sama yang disebut Panca Mahabhuta, yang dimana bagi-bagiannya yaitu Pertiwi, Apah, Teja, Bayu, Akasa. Selanjutnya yaitu lahirnya istilah Trihitakarana, yang dimana istilah THK atau Trihitakarana dicetuskan pertama kali oleh Dr. Iwayan Martasuteja pada konferensi daerah 1 Badan Pekerja Umat Hindu Bali di Perguruan Dwijendra Denpasar pada 11 November 1966. Konferensi tersebut dilaksanakan berdasarkan kesadaran umat Hindu akan dharmanya untuk ikut berpartisipasi dalam membangun nusa dan bangsa, guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pancasila. Yaitu THK pada tubuh manusia, yang dimana manusia merupakan makhluk individu secara esensial memiliki unsur-unsur THK, yang dimana unsur-unsur THK tersebut yaitu parahyangan, pawongan, dan juga pelemahan. Pada tubuh manusia, parahyangan disebut dengan Atman, pawongan disebut dengan pikiran, dan juga pelemahan disebut dengan tubuh, yang dimana ketiga unsur tersebut saling berkaitan. Jika kita memiliki jasmani yang baik, yang sehat, maka akan memunculkan energi-energi yang positif. Oleh karena itu kita akan berpikir dengan positif. Jika kita sudah positif, maka kita akan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran Dharma. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kurangnya materi dalam pemaparan saya kali ini, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Untuk itu saya aturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.